Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menempatkan waktunya untuk mendengarkan atau melihat video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Dovi Juku Berianto, BP 15 10 11 52 61 0263. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari skripsi saya. Untuk judul yaitu Perancangan Sistem Informasi Ujian Online pada SMA Negeri 1 Muara Tobo berbasis web. Nah, latar belakangnya. Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dari sekolah. Ujian membutuhkan kertas dalam pelaksanaannya serta melakukan audit penilaian secara manual yang biasanya dilakukan oleh guru, sehingga standar pengaplikasian ujian bisa berproses lama dalam hal pengoreksian. Jadi dalam hal pengoreksiannya itu akan berlangsung lama karena memakai mesin ujian yang secara manual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menggunakan ujian online. Ujian online adalah suatu evaluasi yang dapat dilakukan sistem dengan jarak jauh melalui media internet. Teknologi informasi telah berkembang pesat sehingga menyebabkan bidang pendidikan juga ikut berkembang secara pesat dalam hal kualitas, kecepatan, dan kemudahan sehingga ujian konvensional pun beralih ke komputerisasi, yaitu salah satunya ujian online. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana dengan adanya aplikasi ujian online berbasis web ini bisa membantu siswa bisa melakukan ujian dengan cepat dan efisien. Bagaimana aplikasi ini bisa membantu seorang siswa mengerjakan ujiannya dengan cepat dan efisien. Yang kedua, bagaimana siswa dimudahkan oleh aplikasi ini untuk melaksanakan ujian. Dalam aplikasi ini memudahkan seluruh siswa dalam melaksanakan ujiannya. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi pekerjaan guru dalam mengolah hasil ujian supaya tidak lama. Nah, yang selanjutnya, bagaimana bahasa pemrograman PHP dapat diaplikasikan untuk digunakan sebagai alat ujian. Oke, hipotesa. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu siswa melakukan ujian dengan cepat dan efisien. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah guru dalam proses pemeriksaan hasil ujian siswa. Nah, diharapkan dengan adanya aplikasi ini juga mempermudah guru dalam proses pemeriksaan. Yang ketiga, dengan menerapkan sistem baru dapat memberikan hasil yang lebih optimal sehingga bisa mengatasi kesalahan. Yang keempat, merancang dan membuat aplikasi dengan menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, tujuan penelitian ini tujuannya adalah menghasilkan perangkat lunak atau software dalam bentuk sistem informasi ujian online berbasis web dengan menggunakan aplikasi PHP dan MySQL di SMAN 1 Muara Tobo Jambi. Nah, manfaat penelitian ini ialah yang pertama, memberikan kemudahan bagi guru dalam mengelola soal dan pemeriksaan hasil ujian dan mengetahui ujian siswa secara langsung. Jadi memberikan kemudahan bagi guru atau staf guru untuk mengelola soal dan memeriksa hasil ujian dari siswa. Yang kedua, meminimalisir kesalahan ketika melakukan proses penilaian kepada seluruh siswa. Nah, kan sering terjadi seperti guru-guru yang salah mengoreksi ujian manual siswa. Nah, pada aplikasi ini meminimalisir atau mengecilkan kesalahan ketika mengoreksi penilaian kepada seluruh siswa. Nah, pengertian ujian online. Ujian online dapat diartikan sebagai satu cara yang dilakukan seseorang untuk mengetahui kemampuan seseorang atau peserta ujian melalui dunia maya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang dapat menghubungkan peserta ujian dengan dunia maya seperti laptop, komputer, modem, wifi, serta menggunakan aturan-aturan tertentu
untuk mencegah peserta ujian melakukan kecurangan layaknya ujian tertulis dan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Jadi pada aplikasi ini kita akan mengurangi atau mencegah peserta ujian siswa melakukan kecurangan seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya seperti ujian manual. Dan di sini juga melaksanakan pakai waktu. Nah, pada bab langsung saja pada bab analisa dan hasil. Pada bab analisa itu pertama, penelitian pendahuluan. Kita akan meneliti terlebih dahulu bagaimana sekolah tersebut dan apa aja kekurangannya. Nah, selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperlukan dalam membuat rancangan aplikasi ini. Selanjutnya itu menganalisa. Sudah menganalisa apa aja kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari sebuah aplikasi, baru kita perancangan. Merancang sebuah aplikasi yang berguna atau dapat digunakan oleh SFA tersebut. Pengimplementasian diimplementasikan dalam sebuah program dan langsung diuji oleh pengujian sistem yang dilaksanakan pada SFA tersebut. Nah, di sini ada use case diagram. Yang pertama itu adalah siswa. Siswa login melakukan registrasi dulu kalau belum ada ID name. Terus mengisi profil mengisi profil tersebut. Langsung kalau sudah mengisi, sudah login, kita akan melakukan soal. Soal inilah yang akan kita lakukan pengujian. Nah, pada admin login itu ada dashboard, ada kelola soal. Nah, kelola soal ini admin mengelola seluruh soal yang akan diberikan kepada seluruh siswa. Admin bertanggung jawab ingin mengubah, menghapus, atau menambah. Yang kedua itu hasil ujian. Hasil ujian itu kita admin bisa langsung melihat hasil ujian siswa. Ketiga, pengaturan ujian. Pengaturan ujian ini bisa kita edit, tambah, dikurangi, dan lain sebagainya. Panduan. Ada juga buku panduan ini kita kelola admin untuk memberikan kepada siswa panduan bagaimana ujian tersebut. Nah, data user. Admin juga berhak untuk entry data user yang telah masuk atau telah ujian. Nah, di sini ada kelas diagram, ada tabel nilai, tabel user, tabel soal, ada tabel admin, tabel pengaturan ujian, dan tabel modul. Selanjutnya itu program. Baiklah, kita masuk ke program. Ada tulisan sini, selamat datang di aplikasi ujian online. Silahkan login. Nah, kalau udah ada username dan password, silahkan login. Tapi kalau belum ada, kita akan registrasi dulu di sini. Ntar di sini. Oke, username silahkan kita pilih misalnya 001. Passwordnya 001 juga. Nama misalnya nama saya Devi, boleh ya, Devi. Tanggal lahir itu misalnya 198. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, warga negara Indonesia. Nama ayah contoh saja Bujang, contoh. Ya, beda ayah. Wira swasta. Nah, kita isikan. Nama ibu misalnya Gadis. Nah, pekerjaan ibu misalnya ibu rumah tangga. Sekolah asal misalnya di mana kita sekolah dulu. Saya SMP SMPN 02 Matahari. Telepon boleh, nomor kita sembarang aja diisi. Di sini barang saja saya isi ya. Oke, alamatnya itu Jambi, itu saya. Boleh isikan alamat Anda. Kirim, kita kirimkan. Anda berhasil melakukan registrasi. Kalau sudah berhasil, kita akan lakukan registrasi. 001. Maksudnya itu 001 juga. Sign in, masuk. Oke, di sini sudah ada tes ujian. Di sini adalah waktu ujian, jumlah soal, dan peraturan. Bila boleh dibaca peraturannya. Kalau sudah dibaca, langsung saja klik sini saya mengetik ujian. Mulai tes. Oke, tes. Nah, di sini ada soalnya. Semua soal sini. Boleh? Nah, kita isikan saja. Kalau saja di sini sembarang saja saya isikan. Oke. Soalnya ada 20 soal. Untuk diisikan kepada seluruh siswa.
Nah, kalau sudah selesai, langsung saja klik sini, jawab. Nah, akan tanya lagi, apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Oke, yakin? Oke. Nah, di sini langsung keluar nilai kita. Selama kelas 1 sudah selesai dalam menjawab soal. Hasil Anda benar 3, kalau salah 0, tidak lulus. Di sini akan disediakan dengan lulus atau tidak lulusnya. Oke. Kalau melihat profil, boleh di sini lihat profil kita. Oke, profil kita. Password tidak dinampakkan ya, karena kita sendiri yang tahu. Ini ada soal kita juga. Itu yang telah kami soal dashboard kita. Nah, ini untuk para siswa atau yang ikut ujian. Nah, kalau untuk admin, boleh di sini kita admin. Di sini selamat datang admin di aplikasi ujian online. Silakan login admin. Ini admin. Oke, di sini sedikit admin. In. Oke, di sini langsung keluar tampilan background admin ya. Di sini ada dashboardnya. Ada kelola soal di sini. Nah, di sini soal bisa kita tambah soal, bisa kita nonaktifkan juga, atau masukkan pertanyaan di sini boleh. Ya, kita sendiri ngatur yang adminnya. Hasil ujian. Nah, ini hasil ujian siswa yang tadi yang lulus tidak lulusnya langsung keluar di tabel admin. Pengaturan ujian. Pengaturan ujian, tes ujiannya, waktunya, nilai minimum. Di sini nilai minimum ini kalau kurang dari 50 tidak lulus, kalau lebih 50 lulus. Nah, di sini bisa kita tambahkan atau kita kurangi ya. Update-nya nanti. Daftar user. Nah, sini daftar user yang telah ada, yang telah registrasi tadi. Ini ada buku-buku atau panduannya, panduan untuk mengerjakan soal ya, boleh kita hilangkan atau push, boleh ke dashboard. Nah, di sini adalah admin. Nah, langsung terhubung ke localhost MySQL. Kita lihat di sini ujian online-nya, usernya. Di sini ada user Dovi tadi ya, Dovi. 001, nama Dovi sini. Oke, lihat ya. Untuk nilainya langsung keluar ya, lulus, tidak lulus, lulusnya. Oke, itu adalah aplikasi ujian online saya. Balik lagi ke presentasi tadi. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Sampailah kita ke kesimpulan saran. Nah, kesimpulannya adalah setelah adanya sistem berbasis ujian online dan dengan menggunakan bantuan pemrograman PHP dan database MySQL, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaksanaan ujian. Nah, kita lihat tadi pada program tadi mudah-mudahan atau diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ujian secara online ataupun dari jauh ya. Tidak melaksanakan reguler lagi atau mengikuti pena, pensil, dan kertas-kertas yang menghabiskan banyak Terus itu setelah adanya sistem berbasis ujian online serta bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat membantu para guru dalam mengelola nilai ujian. Nah, pada ini seorang guru atau keseluruhan guru dapat mengelola ujian online dengan langsung mengecek hasil ujian, tidak mengecek satu-satu lagi. Di program langsung otomatis keluar nilai ujiannya. Nah, pada sarannya itu penambahan fitur yang dibutuhkan seperti form searching yang fungsi melakukan pencarian informasi secara otomatis. Agar aplikasi yang telah dibuat ini benar-benar diterapkan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal. Nah, pemberian tampilan yang lebih menarik pada sebuah aplikasi. Itulah saran dari saya. Terima kasih. Sampailah kita pada ujung. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah mendengarkan atau menyimak video presentasi hasil skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.